Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa, kita sudah memasuki doa Pantekosta hari yang ke-9 ya. Berarti besok sudah hari yang ke-10 dan hari Minggu kita akan merayakan hari Pantekosta. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan ya. Saya boleh diberkati dari pujian hari ini oleh Ibu Novel. Luar biasa, hari demi hari ada perubahan yang boleh kami rasakan. Kami merasakan, kalau jemaat-jemaat Tuhan, Bapak Ibu di sini merasakan nggak? Ada perubahan, ada hal yang istilah kita tidak butuh perubahan yang besar, tapi dengan kita kayak merasakan, saya mau datang lagi nih, saya malah semakin ingin berdoa dekat lagi kepada Tuhan. Itu Roh Kudus sudah ada bagi kita. Kalau kemarin sempat katanya Bapak Amang Sinaga ngobrol sama Bapak Gembala, pengennya ada tiap hari katanya doang. Oh Tuhan tolong ya, luar biasa. Itu Roh Tuhan ya, puji nama Tuhan. Baiklah, kita akan masuk pada renungan pada hari ke-9. Tidak terasa ya, kita sudah masuk hari ke-9. Tema pada malam hari ini, kita akan mempelajari kembali apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau sudah ada 9 hari, berarti coba kita flashback kembali. Bukannya kenapa saya kalau khotbah selalu mengingat kembali, itu biasa ya, biasa supaya firman yang disampaikan, renungan yang disampaikan kita tetap ingat ya. Tidak kita ingat saja, tapi kita juga mau melakukannya ya. Kalau yang hari pertama, siapa yang ingat? Roh Kudus memberi kuasa. Haleluya. Amang nih kayaknya ingat ya, enggak? Padahal nggak dicatat tapi diingat di kepala ya. Hari kedua, Roh Kudus memberikan damai. Puji Tuhan. Ya. Hari ketiga, Roh Kudus memberikan visi dalam kehidupan kita. Ya. Begitu banyak peran Roh Kudus. Hari keempat, Roh Kudus menjadi penolong ya. Puji Tuhan. Tenang, nanti saya catat kok semuanya ya. Doorprize tetap ada, tapi Tuhan sudah siapkan yang lebih baik di surga ya. Haleluya. Lalu Roh Kudus menjadi jaminan, nggak PPKB doang ya kan, tapi kita sudah jadi jaminan. Jaminan apa? Kita dijamin Tuhan selamat ya. Karena jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Kalau kita sudah menerima Yesus dalam kehidupan kita, kita sudah dibaptis oleh air, ditambah lagi kita dibaptis oleh Roh Kudus, dahsyat Tuhan kita ya. Hari ke-6, Roh Kudus mengajarkan kita untuk berdoa ya, berdoa. Jadi terkadang kita bingung, kok hari demi hari kok saya semakin bisa berdoa. Itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita belajar, bukan. Itu karena ada Roh Kudus yang membuat kita. Awalnya dulu mungkin saya kalau berdoa paling cepat juga paling lama 2 menit, 5 menit lah. Tapi puji Tuhan, lama, semakin lama kok menikmati ya, menikmati. Roh Kudus mengajarkan kita untuk berdoa. Lalu Roh Kudus mengajarkan, Roh Kudus itu sebagai penghibur. Haleluya. Puji Tuhan. Ini bisa diturunin gak Pak? Waduh, saya takut. Enggak, dinaikin aja, ininya diturunin. Iya, udah cukup. Oh enggak, suaranya saya tetap meredu kok. Ini, ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, tetap saya ingat nomor sepatunya, nomor 42 ya. Haleluya. Lalu yang kemarin yang ke-8
baptisan yang baru dibawakan oleh Bapak Gembala kemarin. Puji Tuhan, jemaat-jemaat ini luar biasa, jempol, waduh, haleluya. Ya, semua yang boleh kita terima, kita boleh ingat dan kita lakukan. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka pada malam hari ini, kita di suratan 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 12. 1 Korintus 12 ya, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Perikopnya sudah bisa kita baca ya. Di sini sudah dapat semua ya. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Itu ada di perjanjian baru ya. Setelah Roma baru Korintus. Sudah dapat ya? Saya akan bacakan 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Ini satu perikop. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayat 4, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ingat, ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ini kenapa ayat 4 dan 5 saya ulang, nanti ada tujuannya ya. Yang keenam, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh Tuhan yang satu dan yang sama,
yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Haleluya. Pada tema malam hari ini, Roh Kudus mempercayakan karunia. Ya, terkadang kita hanya mengetahui kalau orang kepenuhan Roh Kudus dengan dia berbahasa roh. Tidak selalu, tapi memang itu tandanya. Ya, tapi bahasa roh tidak bisa diajarkan. Sebelumnya pernah Bapak Gembala sampaikan, itu gak ada bahasa roh itu diajarkan, gak ada. Itu datangnya otomatis dari roh. Ya, nah dengan perikop yang kita baca, setelah kita menerima Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, Tuhan juga mempercayakan begitu banyak karunia. Ya, karunianya banyak, bermacam-macam, tapi cuma ada satu roh yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa pahami ya, Bapak Ibu semua. Jadi kita bisa merasakan kalau misalnya kita kepenuhan Roh Kudus, kalaupun kita ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, di saat Tuhan ada berikan satu karunia yang kita baca di sini, doakan dan gunakan roh itu untuk kebaikan dan pelayanan Tuhan. Ya, karunia Roh Kudus itu adalah hak istimewa yang diberikan kepada orang-orang yang menempatkan imannya kepada Yesus Kristus. Jadi bohong kalau ada orang bilang saya udah kepenuhan Roh Kudus, tapi dari perbuatannya, perkataannya itu tidak mencerminkan anak Tuhan. Bohong. Ya, kita tidak usah menyampaikan saya orang Kristen, saya ini yang rajin ke gereja. Tidak usah. Dengan kita berkata-kata, dengan perbuatan kita, otomatis roh yang ada di dalam kita itu yang akan dilihat oleh orang-orang. Betul ya? Betul. Banyak yang KTP-nya Kristen, dari lahir Kristen, tapi maaf dari perkataannya pun tidak mencerminkan dia anak Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, pada saat kita ada roh di dalam tubuh kita, roh ada dalam hidup kita, Tuhan akan mempercayakan karunia-karunia itu. Dari satu perikop ini, saya coba mengambil ataupun membaca, mempelajari ada 9 karunia roh. Sebenarnya karunia ini sendiri banyak ya, tapi dalam perikop ini ada 9 karunia yang dipercayakan Roh Kudus. Mungkin saya tidak menjabarkan satu-satu, tapi baiklah kita memahami karunia apa aja yang tadi ada di perikop itu. 9 karunia roh yang ada dalam 1 Korintus 12 ya, ayat 1 sampai 11 ini. Yang pertama adalah di ayat 8 ya. 1 Korintus 12 ayat 8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya, yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Saya ingat Oma Linda pernah bilang, dia kalau mendoakan Bung Didi, biarlah Tuhan berikan roh hikmat seperti Daniel. Benar. Kalau kita sering membaca dalam firman Tuhan, sumber hikmat itu hanya ada dari roh Allah yang hidup itu sendiri. Doakan. Mungkin kita karena kita tahu, kita kadang ini berdoa buat anak-anak kita. Boleh, kita minta Tuhan berikan roh hikmat seperti Daniel, roh hikmat seperti
kasih hikmat yang mungkin orang-orang yang pada masa itu tidak mengenal Tuhan, dia bisa lihat dengan hikmat yang Tuhan kasih, dia percaya kalau roh ataupun Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Ya, coba kita salah satu kita buka ya tokoh Alkitab yang Tuhan kasih hikmat yang luar biasa di Kejadian 41. Kejadian 41. Siapa yang bisa baca Kejadian 41 ayat 41 ayat 37. Itu lagi Firaun lagi bermimpi. Dia bingung, mimpi dia tuh apa? Ya. Ini Kejadian 41 ayat 37 sampai 39. Coba siapa yang bisa baca? Kejadian 41 ayat 37 sampai 39. Jen? Ya, baca. Ayo. Kejadian 41 ayat 37, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini padamu, tidaklah ada orang yang demikian berapa budi dan bijaksana seperti engkau. Amin. Haleluya. Di saat Raja Firaun dia mendapat mimpi yang membuat dia gelisah, hanya anak Tuhan yang diperlukan roh yang bisa menafsirkan mimpi itu. Itulah hikmat. Hikmat itu nggak bisa dipelajari, nggak ada bukunya. Kalau kita belajar, kita pengetahuan yang bertambah. Tapi hikmat itu tidak bisa dipelajari. Hikmat itu memang kita minta dari Tuhan. Ya, jadi kita percaya karunia yang pertama adalah berkata-kata dengan hikmat. Mintalah hikmat itu daripada Tuhan. Kalau kita pun mau baca hikmat itu banyak sekali ayatnya di Amsal. Ya, Amsal itu banyak mau menjelaskan tentang hikmat Allah. Ya, kadang-kadang kita pun dalam kehidupan kita, kenapa ini saya lebih dalam di hikmat ini ya, karena apa? Kita butuh hikmat itu daripada Tuhan, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga. Kita butuh. Karena apa? Kita minta Tuhan pada saat kita berkata-kata, biarlah kata-kata itu adalah kata-kata yang tidak membuat orang menjadi sakit hati, membuat orang menjadi terluka, ataupun yang lain. Tapi kita minta hikmat itu biarlah ada bagi kita, sehingga setiap apa yang kita sampaikan itu menjadi kekuatan, menjadi berkat buat banyak orang. Ya, kita pasti bisa, ya. Karena Rasul Paulus sendiri, kalau saya baca-baca, dulunya kan Rasul Paulus ini orang yang tidak percaya dengan Tuhan, ya. Tapi di saat Tuhan ubah, Tuhan pakai dahsyat, ditambah lagi hikmat yang luar biasa, dia bisa menafsirkan, menuliskan, menjabarkan untuk jemaat-jemaat di sana pada masa itu, ya. Lalu yang kedua, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kita baca lagi yang kedua itu, jadi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pengetahuan itu maksudnya gini, setelah kita, kalau Tuhan kasih hikmat, kita
kita yakin kita juga mau berkata-kata itu juga punya pengetahuan, jadi istilahnya berbobot lah istilahnya, ya. Nah, itu nggak bisa serta-merta juga kita pelajari, nggak bisa. Kita butuh Roh Kudus itu sehingga karunia itu ada kita terima. Coba kita baca di 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. Siapa yang sudah dapat? 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernaubat dan aku mengetahui segala rahasia dan milik seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang mempunyai sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kalaupun kita punya karunia, kalau kita tidak punya kasih juga nggak ada gunanya, ya kan? Satu lagi coba di 1 Korintus tadi 13 ayat 8, kita ke bawah, ya. 1 Korintus 13 ayat 8, Om Adina bisa lanjutkan lagi. Kasih tidak berkesudahan, naubat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Di saat pengetahuan itu lenyap, tapi karunia yang Tuhan kasih itu tetap ada, ya. Tapi kembali lagi, dasar dari semua itu adalah kasih, ya, kasih. Lalu yang ketiga, karunia yang ketiga, kita bisa baca karunia yang ketiga adalah yang 9, ya. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman kepada yang lain. Karunia iman ini adalah maksudnya menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin pada saat kita punya masalah, kita sudah berdoa, tapi ada orang yang punya tipe dia harus cerita, harus menyampaikan supaya dia tidak stres. Ada. Tapi kalau kita punya karunia iman, baiklah kita pada saat kita mendengarkan teman-teman kita ataupun keluarga kita bisa menguatkan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu di sini, saudara-saudara, ada punya karunia ini. Saya yakin ada. Tidak harus hamba Tuhan kok, enggak. Jadi pergunakanlah karunia itu kalau pada saat kita punya karunia iman di mana kita bisa menguatkan keluarga kita. Mari kita kerjakan, mari kita lakukan. Yang keempat, ada karunia menyembuhkan. Karunia menyembuhkan ini terkadang ada kita melihat ada saudara ataupun teman kita, kok saya didoakan dia, kok saya sembuh ya, kok saya didoakan dia, kok saya bisa tenang ya. Itu dia punya karunia. Dan di saat kita dengar ataupun ada orang menyampaikan itu, kita bisa bilang, Tuhan terima kasih, pakai terus saya. Bukannya kita semakin sombong, tapi kita terus gunakan karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena kesembuhan itu datangnya daripada Tuhan, ya. Kembali lagi, bukannya manusia yang menyembuhkan, tapi kesembuhan itu datangnya daripada Tuhan. Tapi Tuhan taruh roh kesembuhan, roh karunia itu untuk menyembuhkan, itu ada di orang-orang yang percaya. Ya kita ini, ya, amin ya. Kita ini adalah orang-orang percaya yang sudah Tuhan baptis dengan Roh Kudus. Yang kelima, ada karunia mengadakan mukjizat. Karunia untuk mengadakan mukjizat. Memang yang kita tahu untuk mukjizat ini kita hanya tahu itu hanya Yesus, ya, hanya Yesus.
Tapi di saat kita berdoa, minta mukjizat, itu karunia. Ya, saya pernah dengar kesaksian dari Oma Linda, dia pernah mendoakan seseorang. Dengan setia dia doakan orang ini, dia sebut satu nama orang itu terus dan terus. Itu salah satu karunia, Oma. Ya. Jadi di saat kalau misalnya kita mau butuh dukungan doa, kalaupun ada teman kita yang bisa bantu dalam doa, sampaikan. Selain kita berdoa kepada Tuhan, kita juga butuh rekan-rekan seiman untuk saling menguatkan. Ya. Yang ketujuh, di situ ada karunia membeda-bedakan macam-macam roh. Jadi salah satu untuk membedakan macam-macam roh, kita kadang-kadang peka. Kalau roh itu sudah tidak sama dengan kita bisa membedakan, oh roh ini bukan datangnya daripada Tuhan. Betul. Kalau boleh saya saksikan, Bapak Gembala, dia bukan sedikit ya, memang bisa membedakan kalau misalnya ada yang beda ya. Kalau ini bukan yang kayak indigo ataupun six sense ya, bukan. Jadi dia bisa rasakan kalau orang ini rohnya bukan roh Tuhan, ada roh yang lain. Jadi pernah kami pada saat itu doa Pantekosta ya, Pak Gembala ya, doa Pantekosta ya waktu itu ya, doa pekan Pantekosta. Jadi ternyata ibu ini dia sudah mengikuti beberapa malam. Dia butuh roh kelepasan. Dan kami sudah melihat hamba Tuhan yang ada di situ, dia ada yang beda. Ternyata memang ibu ini sebelumnya pergi jalan-jalan ke Pangandaran, dan apa yang dia perbuat sampai akhirnya dia kemasukan begitu banyak roh. Kami berdoa dari hamba Tuhan ya di tempat itu, kami berdoa dari malam jam 7 mulai ibadah sampai jam 4 subuh. Ibu itu badannya kecil, kayak opung ini, kecil badannya. Tapi dia bisa melempar Bapak Pendeta Nathan, kalau tahu ya. Jadi roh itu yang roh yang istilahnya yang bukan daripada Tuhan itu bisa melakukan hal seperti itu gitu. Tapi di saat kita orang-orang percaya bersatu hati untuk melepaskan roh itu, Tuhan dimuliakan dan ibu itu boleh diselamatkan. Ya. Jadi Roh Kudus itu benar-benar mempercayakan banyak karunia dalam kehidupan kita. Yang kedelapan, ada karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah. Ini kita juga bisa pahami kalau ada dari jemaat-jemaat ada pada saat menaikkan doa ataupun kepenuhan Roh Kudus, jangan kita anggap itu hal yang aneh, tidak. Ya, jadi itu juga salah satu karunia. Lalu yang ke-9, karunia untuk menafsirkan bahasa lidah. Itu juga karunia. Dari semua karunia ini, ya, Tuhan berikan bagi kita jemaat-jemaat yang ada pada saat itu di jemaat Korintus ya, kepenuhan Roh Kudus waktu itu. Tapi kembali lagi, tadi kita baca karunianya banyak, tapi rohnya cuma satu. Ya, tadi kita baca lagi di 1 Korintus yang ayat 4 dan 5. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu roh. Tuhan mempercayakan begitu banyak karunia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempersatukan gereja-gereja Tuhan.
Jadi Tuhan pakai kita, ada roh-roh di dalam, roh karunia itu di dalam kita, biar kita gunakan untuk pelayanan, untuk gereja Tuhan. Kita mau di akhir zaman ini, gereja Tuhan ini boleh terus Tuhan pakai menjadi gereja yang disempurnakan. Ya, maka dari itu di malam hari ini, dari hari pertama sampai hari ke-9, kita sudah boleh merasakan roh Tuhan itu sebagai penolong, sebagai jaminan yang sudah memberikan visi dalam kehidupan kita. Malam ini kita minta roh Tuhan boleh ada, mempercayakan satu karunia buat kehidupan kita. Amin. Biarlah karunia yang Tuhan percayakan kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk gereja Tuhan, bukan karena untuk menyombongkan diri. Tapi ingat, setiap apa yang kita kerjakan Tuhan perhitungkan. Ya, jangan pernah berpikir saya hanya bisa melakukan A atau B atau C, kecil Bu Gembala, Pak Gembala. Tidak, bagi Tuhan itu semua sama. Pernah Pak Gembala bilang, apa yang kita kerjakan itu sama nilainya 1 dinar, yang membedakan mahkotanya. Ya, saya percaya untuk jemaat Tuhan di sini Tuhan sudah siapkan mahkotanya masing-masing. Salah satunya kayak Opung, dia selalu bantu untuk bawa jiwa. Saya yakin mahkotanya besar Tuhan siapkan. Di saat ada Ibu Wati memberikan pelayanan untuk pelayanan meja, Tuhan siapkan mahkotanya yang terbaik. Di saat Bung Dedi, Bung Andi, Selvi, semua sudah Tuhan siapkan mahkotanya. Gak hamba Tuhan aja, gak gembala aja. Kami ini hanya hamba. Kami ini keset. Jadi kami ini masih terus belajar untuk membantu setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini. Untuk sama-sama ayo kita meraih kemenangan, meraih kehidupan yang kekal, dan meraih Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kita minta Roh Kudus mempercayakan karunia itu dalam kehidupan kita, mengurapi kita, melawat kita. Kita siapkan hati,